Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya dan terima kasih sudah ngeklik video ini. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Arif Al-Fakri. Saya merupakan mahasiswa aktif Politeknik Negeri Padang dengan program studi D3 Teknik Listrik. Tujuan saya membuat video ini karena merupakan bagian dari tugas akhir semester 1 mata kuliah Matematika Terapan 1. Sebelum melanjutkan video ini, jangan lupa menekan tombol like dan subscribe-nya terlebih dahulu karena hal tersebut dapat membantu penilaian tugas akhir saya. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang aplikasi turunan. Yang pertama ada persamaan garis singgung, di mana gradien atau kemiringan disimbolkan dengan M, yaitu 1. Gradien pada persamaan garis Y sama dengan mx tambah c adalah m, di mana m adalah simbol gradien, dan gradien pada persamaan garis ax ditambah by sama dengan c adalah m sama dengan min a per b. Dan selanjutnya gradien jika diketahui dua titik dalam kurung x1 y1 dan x2 y2 adalah M sama dengan Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1. Hubungan gradien dua garis lurus. 1. Saling sejajar, maka M1 sama dengan M2. Dan saling tegak lurus, maka M1 dikali M2 sama dengan min 1. Selanjutnya ada persamaan garis lurus. Yang pertama, jika diketahui satu titik x1 dan y1 dan gradien m, maka persamaannya sama dengan y kurang y1 sama dengan m dalam kurung x dikurang x1. Dan jika diketahui dua titik x1 dan y1 dan x2 dan y2, maka persamaannya sama dengan y kurang y1 per y2 kurang y1 sama dengan x dikurang x1 per x dikurang x1. Dimana kita perhatikan pada gambar grafik fungsi y sama dengan fungsi x berikut. Gradien garis singgung kurva y sama dengan fungsi x di titik a dikali fungsi a adalah gradien sama dengan dy per dx dikali a sama dengan fungsi aksen a. Persamaan garis singgung kurva di titik a fungsi a adalah y dikurang y1 sama dengan m dalam kurung x dikurang x1. Y kurang f fungsi a sama dengan f aksen a dalam kurung x kurang a. Jika diperlukan, kita juga dapat mencari garis normal di a fungsi a yang didefinisikan garis yang melalui a fungsi a dan tegak lurus terhadap garis singgung di titik a fungsi a, sehingga kemiringan garis normal sama dengan min 1 per garis singgung. Dan berikutnya ada materi tentang persamaan maksimum dan minimum. Suatu nilai dikatakan nilai ekstrim apabila nilai tersebut adalah nilai maksimum dan minimum. Nilai ekstrim terjadi pada titik kritis. Titik kritis adalah titik dalam daerah asal suatu fungsi, yaitu titik ujung selang, titik stasioner, dan titik singular. Dan yang pertama ada titik ujung selang, adalah batas dari sebuah daerah asal suatu fungsi. Yang kedua ada titik stasioner, adalah titik yang membuat turunan pertama dari suatu fungsi sama dengan 0. Seperti persamaan x sama dengan c, f aksen c sama dengan 0. Titik singular adalah titik yang membuat turunan pertama dari suatu fungsi tidak ada nilainya, yaitu x sama dengan c fungsi c tidak sama dengan tidak ada. Berikut terdapat contoh soal tentang persamaan garis singgung. Soalnya adalah arus listrik I sama dengan V per R, dengan V adalah 200 V dan R adalah 16 ohm. Jika berkurang dengan kecepatan 1 V per det dan R berkurang dengan kecepatan 0,5 ohm per det,
Tentukan perubahan kecepatan arus listrik. Jawab. I sama dengan V per R dengan V sama dengan 200 V dan R dengan 16 ohm. Dan D per V sama dengan D per V per dt sama dengan I V per det dikali dr per di sama dengan didapat hasil yaitu min 0,5 ohm per det. Ditanya perubahan kecepatan arus. Dengan penyelesaian yaitu di per dt sama dengan di per dv dikali dv per dt ditambah di per dr dikali dr per dt dengan di per dv sama dengan I per R sama dengan 1 per 16 didapat nilai 0,063. Terus DI per DV sama dengan min V per R kuadrat sama dengan min 200 per 16 kuadrat dan didapat hasil yaitu min 0,78. Terus D1 per DT sama dengan 0,063 ditambah dalam kurung min 0,78 dikali dengan min 0,5 dan didapat nilai yaitu DI per DT sama dengan 0,63 ditambah 0,39 dan didapat DI per DT sama dengan 0,53. Berikut terdapat contoh soal tentang persamaan maksimum dan minimum. Yaitu contoh pertama yaitu sebuah pabrik memproduksi sebuah kapasitor sebanyak X dalam satu hari. Satu buah kapasitor memerlukan biaya produksi sebesar 3X ditambah 300 ditambah 16.000 per X. Berapakah biaya maksimum yang diperlukan pabrik tersebut untuk membuat kapasitor tersebut dalam satu hari? Jawab. Fx sama dengan 3X ditambah 300 ditambah 16.000 per X. Didapat persamaan yaitu Fx sama dengan 3X kuadrat ditambah 300X ditambah 16.000. Di sini kita menggunakan syarat stasioner di mana F aksen X sama dengan 0. F aksen X sama dengan 3X kuadrat ditambah 300 ditambah 16.000 sama dengan 6X ditambah 300. Dimana nilai X adalah X sama dengan 300 per 6 sama dengan 50. Dan ditanya berapakah biaya maksimum dalam satu hari. Maka kita akan memasukkan nilai-nilai yang didapat dari atas tadi ke dalam bilangan atau bisa dibilang substitusikan, yaitu Fx sama dengan 3X kuadrat ditambah 300X ditambah 16.000 sama dengan 3 dikali 50 kuadrat ditambah 300 dikali 50 dan ditambah 16.000 sama dengan 7.500 ditambah 15.000 ditambah 16.000 sama dengan 38.500. Berikut contoh soal yang kedua tentang persamaan maksimum dan minimum. Contohnya yaitu tentukanlah nilai maksimum dan minimum kuat arus yang mengalir pada suatu penghantar dirumuskan dengan Y sama dengan T pangkat 3 ditambah 3T kuadrat dikurang 9T ditambah 5 pada selang waktu 0 sampai 3. Jawab. Kita memiliki yang diketahui yaitu titik ujung selang yaitu 0,03 dan kita memiliki turunan dari Y sama dengan T pangkat 3 ditambah 3T kuadrat dikurang 9T ditambah 5 yaitu 3T kuadrat ditambah 6T kurang 9 sama dengan 0. Karena turunan dari 5 yaitu 0. Dan kita akan mencari titik stasioner yaitu sama dengan F fungsi
f aksen x sama dengan 0 ya, terus 3t kuadrat ditambah 6t dikurang 9 sama dengan 0. Untuk memudahkan kita dalam pencarian, yaitu kita bagi 3 dan mendapatkan hasil t kuadrat ditambah 2t dikurang 3 sama dengan 0. Dibuat persamaan, yaitu t sama ditambah 3 dalam kurung t tambah 3 dikali dalam kurung t kurang 1 sama dengan 0. Dengan nilai dengan nilai t yaitu min 3 dan 1. Kenapa min 3? Karena apabila nilai t tersebut dipindah ruaskan, maka akan menjadi minus. Pada persamaan ini tidak ada yang namanya titik singular, karena turunan pertama fungsi x sudah ada, sehingga titik kritisnya t sama dengan 0, t sama dengan 1, dan t sama dengan 3. Selanjutnya kita substitusikan titik kritis ke dalam y, maka t sama dengan 0, maka y sama dengan t pangkat 3 ditambah 3t kuadrat dikurang 9t sama dengan 5. Dan kita masukkan nilai 0 pada bilangan t. Itu sama dengan 0 pangkat 3 ditambah 3 kali 0 kuadrat dikurang 9 kali 0 ditambah 5 sama dengan 5. Dan ketika nilai t sama dengan 1, maka y sama dengan t pangkat 3 ditambah 3t kuadrat dikurang 9t ditambah 5 sama dengan 1 pangkat 3 ditambah 3 kali 1 kurang 9 kali 1 ditambah 5 sama dengan 0. Dan ketika t bernilai 3, maka y sama dengan t pangkat 3 ditambah 3t kuadrat dikurang 9t ditambah 5 sama dengan 3 pangkat 3 ditambah 3 kali 3 kuadrat dikurang 9 sama dengan 27 ditambah 27 dikurang 27 tambah 5, dan mendapatkan hasil nilai 32. Sekian penjelasan dari saya tentang aplikasi turunan tentang persamaan garis singgung dan persamaan nilai maksimum dan minimum. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon maaf. Dan video ini saya tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.